Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang kali ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan informasi Ayu Siang kali ini kami awali dari Tangerang, Banten. Kebakaran hebat yang terjadi di gudang kawasan Dadap Tangerang, Banten hingga pagi tadi belum padam sepenuhnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Damkar. Jebol kan pagar pik. Dari Mako dan tempatan sudah meluncur. Tinggal nunggu dari Pak Haji untuk segera secepatnya meluncur ke TKP. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar. Mohon bantuan untuk pos terdekat. Mohon izin Bu Salom, untuk kondisi saat ini yang terbakar sudah 4 gudang. Anggota sedang proses memadamkan. Ini pos yang terdekat masih di mana ya? Ini udah ada perempatan yang ke pabrik seberang gitu. Udah ada asap nih, udah merah. Tolong disegerakan, Pak. Unit diluncurkan dari Mako dan pos terdekat bantuan. Terima kasih, berhubung api sudah menjalar mana-mana dan angin sangat besar sekali. Terima kasih. Ya, pemirsa, sejak pagi tadi petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman api di beberapa titik gudang. Api melalap gudang di area komplek pergudangan Dadap, Tangerang, Banten. Api bermula dari salah satu gudang yang berisikan mainan dan menghanguskan 9 gudang mainan anak, sepeda, kompor, dan beberapa bahan kimia. 14 unit mobil dan 60 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa pada insiden kebakaran ini. Lalu pemirsa, seperti apakah kondisi terkini kebakaran yang terjadi di area lokasi? Selamat pagi rekan Henry. Bisa Anda jelaskan kondisi terkini di sana seperti apa? Apakah api sudah sepenuhnya padam di sana? Selamat pagi, Pram dan juga pemirsa. Kalau kami dapat tunjukkan kondisi terkini tempat terjadinya kebakaran di kawasan dari pantai, maksud kami kawasan pergudangan Pantai Indah Dedep, Tangerang, Banten. Kalau untuk kondisinya, sedikit kami tunjukkan, Pram dan juga pemirsa. Api yang memang juga masih berada di dalam ini masih berkobar, di mana memang ini merupakan salah satu pabrik dari awal mula terjadinya api ataupun awal api datang. Kemudian juga kalau untuk saat ini pihak dari tim pemadam kebakaran masih terus berupaya melakukan pemadaman hingga melakukan pendinginan. Karena untuk saat ini memang asap tebal hitam masih menggenangi atau masih berada di kawasan dari pergudangan ini sendiri. Sedikitnya kalau kami dapat tunjukkan juga ada sedikitnya mainan yang juga berhasil diselamatkan oleh pihak damkar sendiri yang ada di samping kanan saat ini. Kalau kami dapat tunjukkan, Pram, inilah beberapa mainan ataupun barang-barang yang berhasil diselamatkan, yang dimana memang ini juga menjadi salah satu bukti bahwa mainan ini juga berhasil diselamatkan. Kemudian juga dari pihak damkar juga telah menyampaikan untuk saat ini di siang hari
dikerahkan sebanyak 4 kendaraan kendaraan pemadam kebakaran untuk 20 personil yang akan melakukan pemadaman di hari ini. Kemudian juga informasi yang kami terima bahwa untuk kejadian ini sendiri juga tidak ada korban jiwa, dan juga diinformasikan oleh pihak damkar sendiri dan juga BPBD ini kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sedikitnya juga kalau untuk informasi yang kami terima bahwa untuk api emang bermula dari salah satu pabrik mainan, kemudian juga dari karyawan pabrik juga sudah mulai keluar hingga akhirnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini sendiri. Kami akan pantau terus karena hingga saat ini proses pemadaman terus berlangsung. Adapun sejumlah kesulitan yang dialami oleh pihak pemadam kebakaran, salah satunya kalau informasi yang kami sempat terima ini karena mengingat bahan-bahan dari tempat terjadinya kebakaran ini sendiri juga mudah terbakar, kemudian juga cuaca atau arus angin yang juga cukup kencang, ini yang juga menjadi satu kesulitan untuk para pemadam kebakaran melakukan pendinginan maupun melakukan proses pemadaman. Kalau kami pantau, ini ada 13 gudang yang terbakar, ini mencapai 9 gudang. Kemudian di beberapa gudang lainnya juga masih terlihat api-api yang juga masih menyala. Kemudian juga kalau kami tunjukkan kembali, strukturnya memang sudah cukup hancur. Ini yang menjadi satu kesulitan untuk proses pemadaman, sehingga nantinya juga pihak pemadam sendiri akan terus melakukan upaya terbaik untuk melakukan proses pemadaman. Rencananya pihak pemadam kebakaran juga akan melakukan penyelesaian pemadaman untuk di sore hari ini. Dan kami akan terus pantau karena hingga saat ini proses pemadaman terus berlangsung dari pihak pemadam kebakaran. Pram. Baik, Hendri Aprilia, imbas dari kebakaran ini apakah warga sekitar juga terganggu dengan asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut? Pram, kalau untuk informasi terkait dengan warga sendiri, karena mengingat kawasan gudang ini sendiri juga cukup jauh dari pemukiman warga, sehingga memang untuk saat ini kami belum bisa menerima informasi lebih pastinya. Namun dipastikan dengar informasinya bahwa warga juga sempat merasa panik karena mengingat saat insiden terjadinya kebakaran ini di salah satu gudang juga api yang cukup besar, kemudian juga letusan-letusan mainan yang juga terbakar. Ini yang menjadi satu kekhawatiran warga sekitar untuk melakukan antisipasi kemudian saat itu. Pram, kembali ke Anda. Hendri Aprilia melaporkan langsung dari Dadap, Tangerang, Banten. Tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali, rekan Hendri. Sebelumnya pemirsa, pada Jumat siang kemarin kebakaran terjadi di area pergudangan di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api membuat warga sekitar pekerja panik. Izin Pusalop, api sudah mulai membesar, mohon bantuan untuk pos. Minta unit diluncurkan dari Mako dan warga dan para pekerja panik saat kebakaran terjadi di area pergudangan kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga terjadi pada pukul 11 Jumat siang tadi dari gudang bahan kimia yang ada di kawasan tersebut. Udah ada asap nih, udah merah. Kebakaran terjadi sempat terdengar dentuman atau ledakan sebanyak 6 kali. Peristiwa kebakaran juga sempat direkam salah seorang penumpang sebuah maskapai beberapa saat sebelum pesawat yang ditombakinya mendarat. Tampak dari udara asap pekat membumbung tinggi hingga hampir mengenai pesawat. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api di lokasi kebakaran. Sementara itu, belum ada informasi mengenai penyebab kebakaran maupun adanya korban jiwa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iJus melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemakaman salah satu korban kebakaran Glodok Plaza di Kabupaten Bekasi diwarnai isak tangis keluarga pada Jumat malam. Sebelumnya Rumah Sakit Polri berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban, di mana salah satunya adalah Ade Ariati, warga Cibitung. Duka mewarnai pemakaman Ade Ariati, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza di tempat pemakaman umum Ki Uyut Mubin, Kampung Selang Nangka, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Suami korban jauh hari beserta anggota keluarga yang lain tidak mampu menahan tangis saat jenazah Ade Ariati diturunkan ke liang lahat. Menurut Jauhari, istrinya bekerja sebagai kasir di lantai 9 dan saat kebakaran terjadi, korban yang memiliki riwayat sakit sesak napas diduga pingsan
karena terjebak kepulan asap pekat kebakaran. Ade Aryati meninggalkan satu anak laki-laki yang baru berumur 5 tahun. Dari kesaksian teman istri yang berada di lokasi dan alhamdulillah dia selamat gitu kan. Dia cerita bahwasanya awal kejadian itu istri itu melihat duluan ada terjadi kebakaran. Posisi dia di lantai 9, terus dia ngabarin ke lantai 8 pakai telepon via outlet gitu, nyuruh yang di lantai 8 turun gitu. Ya mungkin istri berusaha untuk turun dan dia juga kebetulan ada riwayat sesak ya. Mungkin di saat dia mau turun mungkin dia udah terjebak sih gitu. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Pihak RS Polri mengatakan 3 jenazah teridentifikasi merupakan wanita atas nama Desti Eka Putri, 24 tahun, Karen Salom Jeremia, 21 tahun, dan Ade Aryati, 30 tahun. Dengan teridentifikasinya 3 jenazah, RS Polri telah mengidentifikasi 6 jenazah korban kebakaran. Tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi 3 orang korban, sehingga sampai hari ini total telah ada 6 korban yang telah berhasil diidentifikasi. Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak dari keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Saat ini, RS Polri masih mengidentifikasi kantung jenazah yang tersisa di ruang instalasi forensik. Pihak RS Polri diketahui menerima 14 kantung jenazah dari peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Jajaran Polda Bali juga berhasil menangkap 1 dari 9 terduga pelaku penculikan dan perampokan terhadap seorang warga Ukraina. Terduga pelaku yang merupakan warga Rusia ditangkap di Bandar Ngurah Rai saat mencoba kabur ke Dubai. Warga negara Rusia yang diduga merampok dan menculik turis Ukraina berinisial I berhasil ditangkap polisi. Salah satu terduga pelaku berinisial KA 30 tahun itu ditangkap di Bandara Ngurah Rai, Bali saat mencoba kabur ke Dubai. Terduga pelaku menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Bali untuk mengungkap perannya dalam tindak pidana tersebut. Dilaporkan maupun dalam bentuk sekitar jam 7 malam, anggota kita mengamankan salah satu dari 9 yang dilaporkan oleh pelapor ya. Inisial K, asal Rusia. Kebetulan yang bersangkutan rencana akan meninggalkan Indonesia gitu ya. Katanya ke Dubai. Lalu kemudian kita amankan. Nah, sementara kita periksa, kita dalami perannya. Jajaran Polda Bali masih mengejar 8 terduga pelaku lainnya dengan berkoordinasi bersama Konsulat Rusia dan Ukraina, Imigrasi, Divisi Humas Internasional Mabes Polri, dan Interpol. Sebelumnya, seorang pengusaha properti asal Ukraina berinisial I diculik dan dianiaya oleh sekelompok orang di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali. Dalam rekaman kamera mobil milik korban, terlihat para pelaku turun dari mobil mengenakan penutup kepala dan rompi bertuliskan polisi. Dengan menggunakan sejumlah senjata, para pelaku mengancam dan memaksa korban masuk ke dalam mobil pelaku. Para pelaku merampas harta korban termasuk mentransfer akun kripto dan korban alami kerugian mencapai 3,4 miliar rupiah. Peristiwa yang terjadi pada 15 Desember 2024 ini dilaporkan pada 20 Desember 2024 ke Polda Bali. Sementara itu, pemirsa, berkas perkara penembakan pemilik rental mobil di Res Area 45 Tol Tangerang Merak yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut mulai naik ke tahap persidangan.
Auditorat Militer 207 Jakarta menyerahkan berkas perkara penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ke Pengadilan Militer 208 pada Jumat pagi kemarin. Pada pelimpahan berkas, ketiga tersangka yakni Sersan 1 AA, Sersan 1 RH, dan Klasi Kepala BA belum dihadirkan auditor militer. Ketiganya masih ditahan di Tahmil Puspom Angkatan Laut. Dalam berkas perkara tersebut, pihak auditorat juga menyertakan 19 saksi ke persidangan. Satu korban penembakan yang kondisinya masih sakit akan diajukan sebagai saksi tambahan. Diteliti keungkapan berkas perkara yang mana syarat formil dan material setelah dinyatakan lengkap dan Pengadilan Militer 208 Jakarta berhak menyidangkan perkara tersebut, maka berkas perkara tersebut akan diregister. Selanjutnya, setelah diregister, Kepala Pengadilan menunjuk hakim yang belum ada di dalam berkas perkara. Itu nanti akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Seperti Saudara Ramli yang pada saat sekarang ketika berkas penyidikan itu dilakukan oleh penyidik kan kondisinya sakit, jadi tidak bisa dimintai keterangan. Karena ini percepatan, akhirnya kami memberi saran lanjutkan nanti untuk saksi Saudara Ramli yang mengalami masih sakit akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Polisi menangkap 2 pelaku pembobolan bengkel las di Surabaya, Jawa Timur. 2 pelaku ditangkap dalam sebuah penggerebekan di 2 tempat berbeda. Tim Guru Sergap Buser Polsek Rungkut berhasil menangkap Rahmat dan Ridwan, 2 pelaku pembobolan bengkel las di Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Rahmat ditangkap di rumahnya dan sempat diwarnai protes istrinya yang tidak terima suaminya dibawa polisi. Sedangkan Ridwan disergap polisi di tengah jalan seusai pulang dari warung kopi. Kedua pelaku sebelumnya terlibat aksi pembobolan dan pencurian belasan batang besi aluminium di bengkel las di Jalan Kendal Sari Utara, Surabaya, dan aksinya terekam kamera pengawas. Kedua pelaku mengaku telah 6 kali melakukan aksi pembobolan di bengkel las di gudang maupun rumah di Surabaya. Berkat rekaman CCTV, kami bisa ungkap atau menangkap pelaku dalam selama kurang dari 24 jam di wilayah Rungkut dengan 2 pelaku, yaitu inisial RD 28 tahun dan MDR 21 tahun. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Rekonstruksi pembunuhan satpam yang dilakukan anak majikan terhadap korban berlangsung di rumah tersangka. Selain kesal karena sering diadukan pulang malam oleh korban, diketahui korban sakit hati dengan sang ibu. Warga langsung menyoraki kedatangan Abraham Mikael, tersangka pembunuh satpam. Warga geram dengan pelaku yang tega menghabisi karyawannya sendiri pada 17 Januari lalu hanya karena kesal sering diadukan pulang malam ke ibunya. Bahkan momen ibu tersangka menangis saat menemui anak yang bertahan terjadi sebelum rekonstruksi berlangsung di lokasi kejadian yang merupakan rumah tersangka di Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 33 adegan diperagakan. Bahkan muncul fakta baru, yakni adanya motif sakit hati tersangka kepada sang ibu usai lakukan pembunuhan. Saya nggak tahu anak saya kenapa bisa berbuat seperti itu. Karena dulu dokter-dokter yang merawat dia memang mengalami kelainan jiwa. Dia mengalami
Fakta barunya ada terjadi pecah kaca. Jadi setelah melakukan pembunuhan, kemudian membuang pakaian, lalu memecahkan kaca kamar ibunya. Tujuannya karena yang bersangkutan atau tersangka ini merasa sakit hati terhadap ibu. Setelah pembunuhan atau sebelum? Itu setelah membuang pakaian. Akibat perbuatannya ini, tersangka pun dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap seorang guru ngaji yang mencabuli muridnya di Tangerang, Banten. Pelaku menyasar korban anak-anak di bawah umur dengan iming-iming diberikan uang, makanan hingga bermain telepon genggam. Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Tangerang Kota mengungkap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji kepada murid-muridnya di Tangerang, Banten. Sempat buron setelah kabur dari rumahnya di Tangerang, pelaku berinisial W diringkus petugas di Serang, Banten. Menurut polisi, tersangka berpura-pura mendapatkan mimpi bahwa tersangka dalam kondisi sakit. Tersangka kemudian mencabuli murid-muridnya yang semuanya di bawah umur di rumahnya. Para korban juga diiming-imingi dengan uang hingga Rp50.000, makanan hingga handphone untuk menuruti kemauan pelaku. Tersangka W alias I menyediakan kurang lebih 8 unit handphone ya, dengan maksud agar korban anak bisa bermain handphone secara gratis di rumah W alias I. Dan tersangka juga menyediakan hotspot secara gratis dan selalu menyediakan makanan dan memberikan rokok kepada anak-anak atau korban guna memperlancar perbuatan cabulnya. Tersangka sudah melakukan aksinya sejak 2017 lalu, namun baru ketahuan tahun lalu setelah orang tua salah satu korban melapor ke polisi. Dilaporkan sudah ada 20 anak laki-laki yang jadi korban tersangka. Tersangka dijerat Undang-Undang Pasal Perlindungan Anak dengan penjara paling lama 15 tahun. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dede Rudi, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya merespons cepat berbagai aduan atau permasalahan masyarakat. Jangan sampai menunggu masalah yang dialami masyarakat viral di media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk membuat akun khusus untuk menerima aduan masyarakat. Saat menghadiri Rapim Polri di Jakarta, Kapolri menyatakan tujuan dibuatnya akun khusus tersebut untuk memberikan respons cepat penanganan dari aduan masyarakat. Kapolri menyatakan dari tingkat Kapolda hingga Kapolres penting untuk memiliki akun khusus layanan pengaduan, sehingga jika ada laporan peristiwa atau kejadian bisa langsung direspons di akun resmi dan tak perlu menunggu 2 atau 3 hari hingga viral. Menurut Kapolri, respon cepat dari polisi di seluruh wilayah menjadi penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, mulai hari ini gas melon atau LPG 3 kg hanya boleh dipasarkan oleh pangkalan yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Para pengecer akan diarahkan menjadi pangkalan resmi Pertamina sehingga LPG 3 kg tidak boleh dijual di warung-warung pengecer yang belum memiliki NIB. Para pengecer dapat mendaftarkan melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB. Pendaftaran yang dilakukan secara online ini diharapkan dapat selesai dalam waktu 1 bulan. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung berharap kebijakan ini dapat memperpendek mata rantai penyaluran LPG 3 kg sehingga resiko oversupply dan penyalahgunaan gas melon bisa dihindari. Yang pengecer itu ya justru kita jadikan pangkalan, itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu. Jadi ini kan seluruh Indonesia kan bisa, ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala.
Tapi itu beneran berlaku per 1 Februari? Per 1 Februari. Peralihan dari pengecer ke ya karena itu kan ada jeda waktu kita berikan untuk 1 bulan. Berarti pengecer bisa daftar jadi pangkalan atau agen? Pangkalan, jadi pangkalan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini mengenai proses pembelian gas LPG 3 kg, sudah rekan kami Dilami Aulia langsung dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang rekan Dilami, seperti apakah tahapan khusus untuk penjualan LPG 3 kg berikut? Ya, Pram dan juga pemirsa, untuk tahapan dari penjualan gas LPG ini memang masih ada pengecer ataupun toko kelontong yang berjualan untuk gas LPG, di mana tadi kalau misalnya kami berbincang dengan penjual toko kelontong, mereka menyebutkan bahwa pembeli tidak harus menggunakan KTP atau menyertakan KTP. Nah, hal ini memang tidak selaras karena kalau dari pihak pemerintah ini telah mengeluarkan kebijakan bahwa pengecer atau toko kelontong per 1 Februari 2025 sudah tidak dapat berjualan gas LPG 3 kg atau gas melon. Namun kenyataannya di lapangan, Pram, ternyata masih banyak toko kelontong yang menjual gas LPG 3 kg karena mereka mengungkapkan bahwa tidak ada info dari agen besar atau agen LPG besar yang mereka biasanya dapatkan distribusi terkait dengan kebijakan pemerintah ini. Nah, pemerintah memang telah menetapkan kebijakan ini bukan tanpa syarat begitu ya, karena memang kebijakan ini dilakukan untuk pendistribusian ataupun untuk pendistribusian dari gas LPG 3 kg ini agar tepat sasaran. Nah, pengecer ini bukan lenyap begitu saja, Pram, namun pengecer ini tetap diperbolehkan untuk berjualan asalkan memiliki NIB atau nomor induk berusaha dengan mendaftarkan di online, yakni di OSS Online Single Submission untuk mendapatkan perizinan. Nantinya dari pengecer akan menjadi pangkalan untuk gas LPG sehingga lebih resmi. Nah, Pram, kalau kita merujuk juga dari pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa untuk subsidi dari gas LPG 3 kg per 2024 saja mencapai 80,2 triliun rupiah. Sehingga ini menyebabkan kebijakan ini atau kebijakan pengecer sudah tidak diperbolehkan menjual gas 3 kg ini menjadi urgensi karena untuk gas LPG 3 kg ini memang harus dapat sesuai sasaran begitu ya, sesuai sasaran dan memang untuk masyarakat yang kurang mampu begitu, Pram, sehingga kebijakan ini diberlakukan. Pram. Baik, terima kasih banyak Dilami Aulia atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Mereka menduga ada dugaan suap dan gratifikasi dalam penertiban sertifikat. Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang, Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa tokoh dalam koalisi ini diantaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad, aktivis sekaligus mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Ketua PBHI Julius Ibrani, dan sejumlah aktivis lainnya. Mereka menduga ada suap menyuap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan maupun hak milik pagar laut. Adapun pihak-pihak yang menjadi terlapor mulai dari pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional. Karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Pimpinan KPK kemudian menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil sebagai bentuk pelibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi juga telah melaporkan dugaan korupsi sertifikat pagar laut ke KPK dan melaporkan 2 nama menteri Kamis pekan lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri siapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan sertifikat hak guna bangunan terkait kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Sejak dimulainya penyelidikan dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Bareskrim Polri telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang saat ini telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Ditemui di Mabes Polri pada Jumat sore, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pasal dalam kasus ini, yaitu pasal pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana pencucian uang. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR BPN, dan Kejaksaan RI dalam proses penyelidikan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Di antaranya Lurah, pihak Kementerian ATR BPN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyerahkan pengusutan unsur pidana yang diduga dilakukan anak buahnya ke aparat penegak hukum. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya. Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhin sanksi. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, KATUN, keputusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Nggak tahu aku, kalau itu saya nggak tahu. Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian. Itu kewenangan APH kan. Bisa di polisi, bisa di kejaksaan, dan mereka APH hari ini sudah ongoing jalan. Ya, pemirsa, KPK mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda, yaitu Raffi Ahmad. Raffi diketahui mempunyai kekayaan yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa 123 dari 124 pejabat di jajaran Kabinet Merah Putih telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Salah satu yang menyerahkan LHKPN adalah utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Data dari situs LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi per 27 Desember 2024, jumlah harta kekayaan Raffi Ahmad tercatat sebanyak 1 triliun 33 miliar rupiah.
Aset terbanyak Raffi berada di sektor tanah dan bangunan, yakni senilai 737 miliar rupiah. Dirinya melaporkan kepemilikan 45 tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu, Raffi melaporkan 23 kendaraan yang memiliki nilai keseluruhan mencapai 55 miliar rupiah. Daftar kendaraan Raffi antara lain mobil Rolls-Royce, Lamborghini, hingga motor Harley Davidson. Raffi juga melaporkan aset surat berharga yang nilainya mencapai 307 miliar rupiah. Suami artis Nagita Slavina ini juga memiliki kas dan setara kas senilai 17,7 miliar rupiah. Kepemilikan lainnya adalah aset harta bergerak senilai 46,7 miliar rupiah. Harta Raffi lainnya tercatat senilai 5,3 miliar rupiah. Selain kepemilikan harta, Raffi juga melaporkan utang yang nilainya mencapai 136 miliar rupiah. Dua pekerja proyek perbaikan pipa PDAM Purwakarta tertimbun tanah galian saat lakukan pekerjaan perbaikan di Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya satu pekerja tewas, sementara seorang pekerja lainnya terluka. Mundur Raden, mundur. Tim SAR mengevakuasi pekerja proyek perbaikan pipa PDAM yang tertimbun tanah galian di Jalan Industri Desa Kembang Kuning, Jatiluhur, Purwakarta. Evakuasi terkendala lubang galian yang dalam dan kondisi tanah yang lengket karena hujan. Bahkan evakuasi harus mengerahkan alat berat. Diketahui para pekerja tengah lakukan perbaikan pipa PDAM. Lokasi pekerjaan berada di badan jalan dan banyak dilalui kendaraan menyebabkan tanah longsor. Dua pekerja tertimbun, satu tewas dan satu lainnya luka berat. Mobil kan pada gede di sini lewatnya, jadi kan yang di situ kan ada yang ke dalamnya, ke dalam jalan. Otomatis yang di dalamnya ambruk ke ini. Ambruk. Ya, ambruk. Ada berapa pekerja tadi yang lagi mengerjakan pekerjaan itu? Banyak sih, yang kalau ketimbunnya cuma 2 orang. Yang di bawah ada berapa orang tadi? Berarti 2? Yang di bawah 2. Yang ketimbun 2. Nunggu lama di sana, kemungkinan ya sekitar 1 jam lebih lah. Karena dia tertimbun, nunggu tim SAR datang, nggak begitu lama, paling sekitar setengah jam langsung bisa keangkat. Ketimbun berapa meter Pak? Tertimbunnya sedadak. Kedua korban kini dibawa ke RSUD Batu Asi Purwakarta. Sementara kasus dalam penanganan kepolisian. Dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak PDAM Gapura Tirta Rahayu Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Diduga akibat cuaca buruk, kapal pesiar yang ditumpangi 2 pasangan WNA asal Australia mengalami kerusakan pada mesin. Keduanya terdampar dan telah diselamatkan oleh warga di Pulau Gili 1 yang Sumeneb. 2 WNA asal Australia ini terdampar di Pulau Gili Iyang, Sumeneb, Jawa Timur. Diduga cuaca buruk dan mesin kapal yang ditumpangi rusak membuat keduanya terombang-ambing di perairan. Walt Peter John 63 tahun dan Delph Catherine Winford 61 tahun. Awalnya berlayar menuju Pulau Nusa Tenggara Timur. Namun kapal yacht yang ditumpangi pasangan lansia ini mengalami kerusakan mesin dalam perjalanan. Sempat terdampar di Laut Sumeneb, Walt dan Delph akhirnya diselamatkan warga di Pulau Gili Iyang. Warga langsung memberikan sarung untuk mereka gunakan sebagai pengganti pakaian yang basah. Kapal yang terdampar di Pulau Gili Iyang, Kecamatan Duke, di mana kapal tersebut memuat 2 penumpang suami istri yang berasal dari Australia. Dan saat ini kedua korban dalam keadaan selamat dibantu oleh warga. Kapal yacht milik turis ini sudah dievakuasi dan selanjutnya pihak kepolisian akan membantu menghubungi teknisi untuk memperbaiki mesin kapal. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama, Ainus melaporkan. Masih di Indonesia yang bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir ini mengakibatkan pergeseran tanah di wilayah Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah jalan amblas.
Tadi anak kecil. Udah. Bola bersama. Ini tipis ya, Pak? Sampai mentok sana tuh. Oh, salah. Ada anak lewat tapi aman sih, selamat. 8 meteran yang kosongnya gitu. Oh, berarti di bawah aspal itu jalannya kosong, Pak? Kosong. Oh, iya. Karena kerasukan air, di sana air besar, masuk sini. Oke. Pak, ini sebenarnya jalan penghubung apa, Pak, ini, Pak? Ini jalan, sebetulnya jalan utama, penghubung antara Bukit Tengke, Karma, pemukiman. Pemirsa, turut serta dalam mendorong pendidikan karakter berbasis lingkungan, MNC Land dan MNC Peduli canangkan program Green School di SDN Babakan Kencana, Sukabumi, Jawa Barat. Program berkelanjutan ini untuk mewujudkan aktivitas belajar mengajar pada peningkatan kesadaran pentingnya pemahaman menjalankan kehidupan sehari-hari yang peka terhadap lingkungan sekitar bagi generasi penerus bangsa. MNC Land sebagai pengembang kawasan ekonomi khusus MNC Lido City bersama MNC Peduli melaksanakan program Green School di SDN Babakan Kencana, Desa Benda yang berdampingan langsung di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Jawa Barat. Program ini mengajak seluruh warga sekolah untuk aktif dan peduli terhadap lingkungan yang berkelanjutan. MNC Land dan MNC Peduli memberikan bantuan peralatan kebersihan dan secara bersama melakukan kebersihan agar memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Baik MNC Peduli maupun MNC Land sangat concern untuk melakukan pelaksanaan corporate social responsibility dari MNC Group secara keseluruhan. Nah, salah satunya adalah dengan program Green School ini. Dengan kegiatan ini kita bisa terus menunjang program kegiatan belajar mengajar di sekolah yang ada di sekitar KK Lido. Pada kegiatan ini, siswa diajak bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah serta menanam bibit tanaman sebagai bagian dari pendidikan karakter yang berwawasan lingkungan. Pendidikan Green School ini sangat manfaat untuk pembentukan karakter anak-anak kami untuk kegiatan yang lebih positif. Lebih membangkitkan lagi anak-anak dalam penghijauan. Jadi sangat semangat, berantusias untuk menyambut program ini di sekolah kami. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari MNC Peduli dan MNC Land membuat sekolah kami lebih maju lagi. Program Green School diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, juga menjadi ajang pendidikan karakter bagi siswa usia dini yang berwawasan lingkungan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Ismalia Jemi Yasin, iNews melaporkan. Kembali lagi di ini siang, pemirsa, para murid di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung harus berdesak-desakan di dalam perahu untuk menyeberangi sungai agar bisa sampai ke sekolah. Hal ini mereka lakukan setiap harinya karena perahu merupakan satu-satunya alat transportasi menuju sekolah. Ratusan siswa-siswi di Desa Kalipasir, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur berdesakan di dalam perahu kecil untuk melintasi sungai. Perahu menjadi satu-satunya transportasi agar para siswa bisa sampai ke sekolah. Mengabaikan keselamatan sendiri, para siswa menaikkan motor mereka ke atas perahu. Tak jarang para siswa tiba terlambat ke sekolah lantaran mereka harus menunggu datangnya perahu. Ini naik kapal ini? Ya, naik ini. Kalau banjir, basah. Basah semua ya? Pernah nggak sekolah gara-gara air naik semua? Pernah. Harapannya apa sih sebenarnya? Biar jembatannya cepat jadi. Jembatan cepat jadi. Ya, sampai saat ini masih ada beberapa siswa yang dari seberang Kalipasir berangkat sekolah, ada yang telat gitu, Pak. Dari sekolah sendiri kasih dispensasi nggak Pak kalau siswa-siswa itu telat naik perahu itu Pak? Dari pihak sekolah, kebijakan sekolah itu kita beri dispensasi kepada anak-anak yang terlambat sekolah karena memang jarak tempuh dengan penyeberangan yang cukup sulit ini kita berikan dispensasi ya, ketika sampai datangnya jam berapapun kita masih masuk sekolah, bisa masuk kelas, tapi dengan catatan kita berikan absen dan juga alasan-alasan keterlambatan seperti itu.
Pemerintah sesungguhnya telah mulai membangun jembatan penghubung desa demi memperlancar akses masyarakat sekitar. Namun meski sudah 4 tahun proyek berjalan, pembangunan jembatan masih belum selesai. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Yogyakarta mengikuti acara ritual adat labuhan di Gunung Merapi, tepatnya di pintu gerbang Sri Manganti. Ritual ini dipimpin oleh juru kunci Gunung Merapi yaitu Mas Wedana Suraksohargo Asihono. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews Siang. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Arlista Hadi, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Keraton Yogyakarta menggelar ritual adat labuhan Gunung Merapi sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Upacara labuhan dipimpin juru kunci Gunung Merapi, Mas Wedana Suraksohargo. Upacara labuhan dipimpin juru kunci Gunung Merapi, Mas Wedana Suraksohargo. Ritual ini juga merupakan tinggalan dalam atau peringatan naik tahta Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Selain abdi dalam Keraton Yogyakarta, kegiatan ini diikuti ratusan warga dan para wisatawan yang ingin menyaksikan ritual. Medan yang terjal dan menanjak tak menyurutkan antusias warga menyaksikan ritual labuhan hingga selesai. Sebelum dilabuh, ubor rampe yang dibawa didoakan oleh juru kunci Mas Kliwon Suraksohargo. Barang-barang yang dilabuh yakni 8 ubah rampe, diantaranya nyamping cangkring, semekan gadung melati, bangun tulak, kampuh poleng ciut, destar daramuluk, hingga paningset udaraga. Prosesi labuhan dimulai dari bekas reruntuhan rumah Mbah Marijan di Dusun Kinahrejo. Setelah itu rombongan berjalan menuju Alas Bedengan, tempat prosesi labuhan digelar. Kawasan ini berjarak 3 km dari puncak Gunung Merapi. Hutan Bedengan berada di bawah pos 2 atau pintu gerbang Sri Manganti yang merupakan pintu gerbang Merapi. Kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya mendapatkan keselamatan dan dijauhkan dari malapetaka. Dan mungkin kalau Merapi ada sesuatu atau mungkin sedikit ada erupsi itu supaya acara ini dipersembahkan oleh